Baik, selamat malam. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Mitra Munas. Adapun anggotanya ada saya Andini Amaria, Ainur Fatma Adinda Putri, Kesia Aurelia, dan Raihan Abrori. Slide selanjutnya. Oke, di sini jadi ada Gedung Sarinah. Nama perusahaannya dari PT Sarinah, foundernya Presiden Soekarno dan didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 di alamat Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Direktur utamanya ada Feti Kuartati. Ownership-nya saat ini pemilik Gedung Sarinah adalah PT Sarinah atau Persero yang merupakan sebuah perusahaan milik negara atau BUMN di Indonesia. Cabang Sarinah ada PT Sari Valuta Asing. Pergerakan saham yaitu seluruh saham perusahaan dimiliki oleh 100% pemerintah Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2015, Sarinah belum pernah mencatatkan saham di bursa saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah saham maupun nama bursa. Dan ada total asetnya yaitu pendapatannya 510.943 miliar pada tahun 2019. Laba bersihnya kurang lebih ada 6,725 miliar 2019 dan total ekuitasnya ada 233.167 miliar. Peran dalam politiknya sejalan dengan misi yang diberikan oleh para pendiri lebih dari 50 tahun yang lalu. Sarinah memiliki komitmen penuh untuk menjadikan dirinya sebagai wadah terdepan bagi pemasaran berbagai produk unik khas Indonesia. Melalui kemitraan yang erat dengan para pengrajin, koperasi, dan UMKM terbaik negara ini, Sarinah telah mengembangkan portofolio produk kerajinan tangan, busana, serta karya seni yang benar-benar memiliki kekayaan warisan budaya Indonesia. Dan selanjutnya ada Four Points by Sheraton. Four Points by Sheraton Jakarta adalah salah satu hotel dalam jaringan Four Points by Sheraton yang merupakan merek hotel internasional yang dimiliki oleh Marriott International. Four Points by Sheraton merupakan sebuah merek hotel mid-market dari Starwood Hotels dan Resort. Four Points dibentuk oleh ITT Sheraton sebelum Starwood mengelola firma ini pada tahun 1998. Merek ini telah mencakup hotel dan resort di Amerika Serikat, Kanada, Kolombia, Meksiko, Uruguay, Tiongkok, Australia, dan Timur Tengah. Mereka merencanakan perluasan hingga Tiongkok dan Dubai, juga Vietnam dan Sacramento, California. Hotel pertama masih berdiri dan dibuka pada tahun 1995. Starwood Hotels mempromosikan sebuah program di Four Points dengan menawarkan program seperti Best Brews dan Four Piece. Program ini dan yang lainnya dirancang untuk memberi pengalaman bagi tamu hotel daripada mendapat sebuah kamar hotel. Di sini ownership-nya ada Mayapada Group. Per 30 September 2022, pendapatan hotel menyumbang sebanyak 576,229 miliar untuk Pakuwon. Ini setara dengan 12,82% dari total pendapatan Pakuwon yang sekitar 4,50 triliun. Dan selanjutnya ada Sari Pacific, yaitu Hotel Sari Pacific adalah sebuah hotel bintang 4 yang berdiri di Jalan Protokol MH Tamrin, Jakarta Pusat. Hotel 418 kamar, rancangan Wimberley, Wisen, Allison, Tong, dan Go sekarang cukup bernama Wimberley Allison, Tong, dan Go. Dari Honolulu, Amerika Serikat ini sebenarnya mewarnai cakrawala ibu kota Indonesia sejak akhir 1970-an. Tetapi banyak yang belum mengetahui sejarah awal dari hotel berbintang 5 ini, baik dari segi pembangunan hingga pembukaan. Di sini Sari Pacific, ownership-nya ada PT Sari Atmas Hotel Internasional. Cabangnya ada di Jalan MH Tamrin, nomor 6, RW 1, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pergerakan sahamnya ada 50% sahamnya dimiliki oleh Sarinah. Peran dalam politik di sini, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menggelar razia di Hotel Saripan Pasifik Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 12 bulan 3 dalam razia penegakan aturan terkait penggunaan air tanah dan pengelolaan air limbah tersebut.
Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan manajemen hotel dalam razia kali ini. Anies dan beberapa petugas dari tim yang dibentuknya melihat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL hotel di belakang. Dia mendapati adanya air limbah yang meluber keluar. Anies menilai ada kesalahan fatal dalam pemakaian air tanah dan pengelolaan air limbah di Hotel Sun Pacific. Oke, selanjutnya itu ada Plaza Indonesia. PT Plaza Indonesia Realty Tbk adalah pemilik Plaza Indonesia. PT Plaza Indonesia Realty Tbk adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kepemilikan atas Plaza Indonesia. Lalu ownership-nya itu bernama Eka Cipta Wijaya, lahir di Guangzhou, Fujian, Cina pada 27 Februari 1921. Dia juga merupakan salah satu konglomerat asal Indonesia dan pendiri dari Sinar Mas Group. Total aset yang dimiliki oleh Plaza Indonesia ya, panjang tahun 2022, Plaza Indonesia Realty mengantongi laba senilai 557,39 miliar. Laba emitmen properti ini meningkat 24,48% dari tahun sebelumnya yang sebesar 447,76 miliar. Adapun hingga akhir Desember 2022, PLIN mencatatkan total jumlah aset senilai 12,36 triliun. Lalu selanjutnya yaitu BSI atau Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah sebuah lembaga keuangan yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah. Namun, perlu diklarifikasi bahwa BSI tidak memiliki sebuah gedung tunggal yang secara khusus dikaitkan dengan namanya. Sebagai bank syariah yang merupakan anak perusahaan PT Bank Mandiri, Persero Tbk, BSI memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. PT Bank Mandiri atau Persero Tbk adalah bank BUMN atau badan usaha milik negara yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ownership dari Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia sebanyak 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia yaitu sebanyak 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Cabang. Saat ini BSI memiliki 17.785 ATM dengan lebih dari 14,9 juta nasabah. Tak hanya itu, lebih dari 1.200 kantor cabang dengan 20.000 karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Total aset yang dimiliki oleh BSI tumbuh 15% menjadi 306 triliun. Selanjutnya ada The Plaza. The Plaza adalah sebuah gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Gedung ini dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk, sebuah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Plaza Indonesia Realty Tbk adalah perusahaan publik yang sama diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Selain The Plaza, PT Plaza Indonesia Realty Tbk juga memiliki beberapa properti lainnya di Jakarta, termasuk Plaza Indonesia, The Sheraton, dan Grand Hyatt Jakarta. Selanjutnya ada Subway. Subway adalah sebuah merek waralaba makanan cepat saji yang terkenal di seluruh dunia. Masing-masing restoran Subway di Jakarta biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemilik individu atau perusahaan yang memperoleh lisensi dari Subway Franchise Systems. Ownership dari Subway sendiri adalah keluarga Deluca. Cabangnya sejak tahun 2007, Subway secara konsisten mendapat peringkat dalam franchise 500 oleh Entrepreneur. Pada tahun 2015, Subway berada di peringkat ketiga dalam daftar top global franchise dan ke-1 sebagai fastest growing franchise. Pada tahun 2010, Subway menjadi rantai makanan cepat saji terbesar di dunia dengan 33.749 restoran. Pergerakan saham total asetnya sebesar 16,1 miliar US dollar pada tahun 2019 dan 10,2 miliar dolar.
Peran dalam politik. Subway tidak memiliki peran politik. Hal ini dikarenakan Subway memegang prinsip yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, kedua menetapkan menu berkualitas tinggi dan harga yang dapat dijangkau oleh semua orang, dan ketiga adalah tetap mengedepankan biaya operasi sekecil mungkin serta memastikan Starbucks di restoran juga jangan pernah lelah untuk meningkatkan kualitas produk serta pelayanan. Lalu selanjutnya ada Dior. Nama perusahaan Dior didirikan sejak 1946. Founder dari Dior sendiri adalah Christian Dior. CEO-nya adalah Delphine Arnault dan sebelumnya ada Bernard Arnault. Perusahaannya dari Prancis. Lalu untuk cabangnya sendiri itu LVMH dengan 210 cabang yang tersebar di seluruh dunia. Pergerakan sahamnya ada total aset pendapatan yaitu 46,826 miliar euro pada tahun 2018. Ada laba operasi 9.875 miliar euro, laba bersihnya 2.574 miliar euro, total asetnya sebesar 77.271 miliar euro, dan total ekuitas 36.372 miliar euro. Peran dalam politiknya, dalam Perang Dunia Kedua, Dior mengalami kemunduran dikarenakan harus mengikuti perang dan tidak dapat menggunakan unsur seni di dalamnya. Ketika kalahnya Prancis dalam perang, di waktu itulah Dior mulai mengalami kemajuan karena dapat masuk kembali ke dunia. Baik, selanjutnya ada Starbucks. Nama perusahaan Starbucks Corp didirikan pada 31 Maret 1971 dan pendirinya adalah Jerry Baldwin, Dave Siggy, dan Gordon Booker. CEO Starbucks yang sekarang adalah Laxman Narasimhan. PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau disingkat MAP yang telah berdiri sejak tahun 1995 adalah pihak yang berwenang untuk menjadi pemegang hak waralaba merek Starbucks di Indonesia hingga saat ini. Starbucks melaporkan hasil kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan pada Selasa lalu didorong oleh pertumbuhan di pasar inti Amerika Utara dan rebound di Cina. Starbucks mengumumkan EPS 0,74 dolar dari pendapatan 8,7 miliar dolar. Analisis yang disurvei oleh investing.com mengantisipasi EPS 0,65 dolar dengan pendapatan 8,4 miliar US dollar. Penjualan toko yang sebanding meningkat 11% didukung oleh peningkatan 6% pada transaksi yang sebanding dan peningkatan 4% pada tiket rata-rata. Di pasar inti Amerika Utara, Starbucks melaporkan penjualan toko yang sebanding meningkat 12%. Penjualan toko internasional yang sebanding meningkat 7%. Sementara Cina, pasar terbesar kedua rantai kopi, naik 3% tahun ke tahun di kuartal kedua. Cabang Starbucks, Starbucks Entertainment, dan merek Here Music yang terdiri dari perusahaan buku, musik, dan film. Pergerakan saham. Selanjutnya ada pendapatan. Starbucks memiliki pendapatan sebesar 24,71 miliar US dollar pada tahun 2018, laba operasinya sebesar 3,88 miliar US dollar pada 2018, laba bersih sebesar 4,51 miliar US dollar pada 2018, total aset 80,15 miliar US dollar pada 2018 dan total ekuitas pada 1,16 miliar US dollar pada 2018. Selanjutnya ada Balai Timbungan. Balai Timbungan sendiri didirikan oleh Billy Hartanto sebagai founder dari Balai Timbungan itu. Balai Timbungan resmi membuka gerainya di Sarinah, Jakarta pada Selasa 14 Juni 2022. Restoran khas Pulau Dewata ini menyajikan nuansa modern dengan balutan seni dan syarat makna seolah-olah benar-benar berada di Bali. Dan yang terakhir ada PT Pertamina. PT Pertamina Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang, dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan. Selain itu, melalui anak-anak usahanya yang lain, perusahaan ini juga berbisnis di bidang asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Founder dari PT Pertamina itu sendiri adalah
Ibni Sutowo, didirikan pada 10 Desember 1957, dan direktur utamanya adalah Nika Widiati. PT Pertamina sendiri sekarang dipegang oleh BUMN. Afiliasi PT Pertamina ada seperti yang tertera di PPT, dan masih banyak lagi. Untuk pergerakan saham pada awal perdagangan, saham anak usaha PT Pertamina Persero ini naik sebesar 5,71% ke level 9,20 miliar rupiah. Namun saham PGIO kemudian melemah hingga 6,8% dan mentok di auto rejection ke level 815 per saham. Sampai dengan kuartal ketiga 2022, emiten plat merah ini membukukan laba bersih sebesar 111,43 juta US dollar dengan total pendapatan sebesar 287 juta US dollar. Total aset pendapatan sebesar 57,509 miliar US dollar pada tahun 2021, laba bersih sebesar 2,354 miliar US dollar pada 2021, total aset 78,051 miliar pada 2021, dan total ekuitas sebesar 33,328 miliar US dollar pada 2021. Peran dalam politik. Peringkat Pertamina disamakan dengan peringkat induknya pemerintah Indonesia. Pertamina adalah salah satu produsen minyak mentah terbesar di negara, menyumbang sebagian besar produksi minyak dan gas, dan memiliki monopoli dekat dengan penyulingan dan retail produk minyak bumi. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kami undur diri dan terima kasih.